Mereka yang pertama adalah mengadu domba kita, wahai ahli sunnah. Mereka-mereka kemarin yang mendemo kita, yang ingin membubarkan majlis kita, sekolah kita, masjid kita, mereka adalah ahli sunnah juga sebenarnya. Yang di belakangnya semua provokasi dari mereka Rafidhah. Kalau nggak ada makamnya Husain mana laku? Kalau nggak ada makamnya Husain di sana, kalau nggak ada dengan cara-cara seperti ini, mana laku ajaran mereka, agama mereka nggak ada. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Dengan dasar-dasar yang jelas, yang real, baik secara riwayat-riwayat yang sahihah, catatan sejarah, dan juga beberapa keterangan yang datang daripada orang-orang mereka sendiri tentang kebohongan, dusta apa yang mereka yakini. Sekali lagi kami jelaskan bahwasanya perbedaan kita dengan mereka bukanlah perbedaan madhab. Apalagi namanya tadi, yang pertama namanya adalah bukan Syiah, yang lebih tepat dan lebih pantas adalah Rafidhah, dan perbedaan kita dengan mereka adalah perbedaan agama, bukan sebatas madhab. Dan yang ketiga, kita juga sudah jelas bagaimana sebenarnya Husain dan para keluarganya, para pengikutnya, dan juga para keturunannya adalah mereka-mereka yang semuanya komitmen konsisten di dalam manhaj An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas dibuktikan dari sejak zamannya Husain. Seandainya Husain dulu ketika dia keluar dari Mekah, waktu itu beliau berada di Mekah ketika diundang oleh para musuhnya yang ngaku pembelanya, mereka ketika ingin memberontak, ingin melawan pemerintahan yang ada, otomatis mereka akan bawa semua orang Mekah. Tapi tidak ada satupun daripada orang Mekah yang dibawa pada waktu itu, karena itu ada sekedar ijtihad Husain dan para keluarganya yang berjalan. Jadi tidak benar seperti yang kami tegaskan tadi adalah sebagai pemberontak atau keluar daripada kepemimpinan yang ada. Intinya yang ketiga tadi bahwasanya Husain adalah miliknya ahli sunnah, punyanya ahli sunnah, karena dia komitmen konsisten di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam nama-nama anak-anak beliau saja banyak dengan nama-nama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini akan lebih lagi membuktikan, menjelaskan, meluruskan, mengklarifikasi dan mendustakan daripada pengakuan mereka bahwasanya Husain dan keturunannya adalah tidak sejalan dengan sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian poin yang keempat, yaitu bagaimana tragedi Karbala yang di dalamnya penuh dengan rekayasa, drama, dengan janji-janji, harapan-harapan yang semuanya adalah dusta, yang dilakukan oleh mereka yang mengaku daripada pembela Ali, pembela Rasul, pembela Ahlul Bait, yang ternyata mereka adalah musuh, dan hakikatnya Husain, meninggalnya atau matinya Husain adalah sebenarnya jebakan dan juga dijerumuskan langsung oleh mereka di dalam kebinasaan, di dalam kebinasaan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku daripada Ahlul Bait, mengaku pengikut dan juga pembela daripada Ahlul Bait. Fenomena yang terjadi, sinkronisasi realita yang terjadi terhadap umat Islam yang sekarang, baik di luar negeri dan juga di dalam negeri, khususnya ketika coba kita kaitkan dengan tragedi Karbala. Ini yang penting, karena ini juga menjadi salah satu daripada strategi mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di negeri kita Indonesia yang tercinta, secara umum semuanya ahli sunnah. Kami tidak perlu menyebutkan secara spesifik kelompok-kelompok tertentu, tapi semua ahli sunnah wal jamaah yang ada di ahli negeri kita Indonesia, yaitu yang madhab Syafi'i sekalipun, semua masuk di dalam komunitas ahli sunnah. Semuanya adalah sebenarnya mereka di dalam satu barisan dengan kita, tidak ada bedanya, walaupun ada di dalam poin-poin tertentu, di dalam garis-garis tertentu, bahkan di dalam hal-hal prinsip juga ada, tetapi tidak secara umum. Karena ini juga kami ingin menegaskan, menjelaskan kepada mereka bahwasanya antum semua ahli sunnah wal jamaah
dari ormas apapun, dari kelompok apapun, semuanya satu dengan kita sebenarnya. Pada hakikatnya secara umum kita adalah dalam satu kesatuan, dalam artian kita itu lebih dekat, kita itu masih dalam satu rumpun. Tidak benar seperti yang mereka katakan, yang mereka lontarkan dari kelompok mereka, bahwasanya kita Ahlus Sunnah yang lebih khusus berbeda dengan mereka. Tidak benar. Karena ketika kita coba amatin perjalanan dakwah kita Ahli Sunnah wal Jamaah yang sifatnya lebih khusus ini, hari demi hari cukup mendapatkan respon yang luar biasa. Kalau boleh kami jelaskan lebih khusus, salaf, respon yang luar biasa. Walaupun juga banyak poin-poin hal-hal yang memang perlu diluruskan, karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita harus objektif, kita juga harus jelas. Tidak ada yang sempurna. Tetapi alhamdulillah, realita yang ada luar biasa responnya. Di mana-mana luar biasa. Respon ini ditanggapin oleh mereka, diamatin oleh mereka, adalah suatu kekhawatiran besar. Akhirnya mereka nggak akan diam. Mereka membuat dengan segala macam strategi, dengan segala macam cara yang sangat efektif yang mereka lakukan. Sebatas yang kami coba bisa amati dan kami coba lihat yang terjadi di permukaan, mereka adalah mengadu domba kita sesama ahli sunnah. Jangan lupa, mereka yang pertama adalah mengadu domba kita, wahai ahli sunnah. Mereka kemarin yang mendemo kita, yang ingin membubarkan majelis kita, sekolah kita, masjid kita, mereka adalah ahli sunnah juga sebenarnya, yang di belakangnya semua provokasi dari mereka Rafidhah. Karena ini sinkronisasi dengan apa fakta yang ada di dalam sejarah. Karena salah satu metode mereka gak jauh beda dengan metodenya orang Yahudi. Nah, kami juga punya data jelas bagaimana persamaan ajaran akidah mereka dengan Yahudi. Banyak sekali, banyak sekali. Jangan lupa, mereka yang pertama adalah mengadu domba kita, wahai ahli sunnah. Mereka kemarin yang mendemo kita, yang ingin membubarkan majelis kita, sekolah kita, masjid kita, mereka adalah ahli sunnah juga sebenarnya, yang di belakangnya semua provokasi dari mereka Rafidhah.